Oke, teman-teman. Jadi kita lanjutkan lagi untuk soal selanjutnya. Soal selanjutnya yaitu nomor 4. Di sini aku ambil referensi dari SIMA UI 2011 kode 213 yang mana soal ini tentang matriks kan ya. Nah, jika A sama dengan 2, 6, min 1, 3, maka determinan 6A pangkat 3 itu berapa? Nah, kalau determinan 6A pangkat 3. Kalian masih ingat nggak tentang sifat-sifatnya? Ada sifat determinan ini, determinan, terus 6A pangkat 3, sama dengan, nah kalau ada sifat, di mute dulu ya. Nah, kalau ada sifat gini, determinan 6A pangkat 3, kalau pangkat gimana? Masih ingat nggak? Kalau pangkat tuh, dia kita ini kan 6 kali A pangkat 3 ya. 6 kali A pangkat 3. Berarti 6-nya kita keluarin, habis itu dikuadratin kan ya. Dikali determinan A pangkat 3. Determinan A pangkat 3. Nah, kan gini. Masih ingat nggak rumus-rumusnya? Coba aku search dulu ya. Rumus sifat determinan. Oke. Ini ya, teman-teman. Aku ambil referensi dari ruang guru. Ini ya. Kalau ada perkalian nih. Nah, kalau ada perkalian, KA, aku tulis di sini, ya kan? Kalau ada determinan K dikali A gitu. Nah, maka sama dengan K pangkat N, N-nya itu ordonya, ya kan? K pangkat N dikali determinan A. Nah, kan gitu. Terus kalau misal ada sifat, oke, udah aman ya. Nah, jadi kalau ada perkalian, gini kan, determinan 6 dikali A pangkat 3. Oh, berarti 6 pangkat ordonya. Ordonya ini berapa? Dia ordonya adalah 2 kali 2 gitu ya. Jadinya ordonya itu 2 kali 2. Ordo 2 kali 2. Ada 2 baris sama ada 2 kolom gitu. Nah, jadinya 6 pangkat 2 dikali determinan A pangkat 3. Nah, terus selanjutnya 6 pangkat 2 ya kan dikali determinan A pangkat 3 itu kan sama saja dengan determinan A. Nah, kita cari dulu determinan A, habis itu dipangkatin 3. Nah, kan sama saja seperti ini. Nah, berarti kita perlu mencari determinan A-nya dulu. Determinan A. Ada yang masih ingat nggak rumus mencari determinan? Ada yang mau coba jawab? Determinan, rumusnya gimana? Determinan itu kalau misalkan ada A, ada B, ada C, ada D gitu kan ya. Nah, berarti determinannya selang-seling gitu kan ya. A dikali D min B dikali C. Nah, kan gitu rumusnya. Berarti A-nya itu adalah 2, ya kan? 2 dikali 3 dikurangi 6 dikali min 1. 6 dikali min 1. Nah, 2 kali 3 itu 6. Min 6 dikali min 1 itu plus ya. Min kali min plus jadinya 6. Jadinya 6 tambah 6 adalah 12. Nah, berarti determinan A-nya adalah 12. 6 pangkat 2 dikali 12 pangkat 3. Gitu. Nah, selanjutnya di sini pilihannya apa? Pilihannya kan ada 2 pangkat berapa dikali 3 pangkat berapa gitu kan ya. Nah, 6 ini kita bisa ubah menjadi 2 kali 3 untuk menyesuaikan pilihannya ya. 6 itu kita ubah menjadi 2 kali 3 dipangkatin 2 dikali 12 ini. 12 itu kan 4 kali 3.
ya kan? 12 itu kan 4 kali 3. Nah, 4-nya ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 kali 3 itu kan 12, lalu dipangkatin 3. Nah, selanjutnya, kalau ada perkalian terus dipangkatin sebuah pangkat, maka dia punya semuanya gitu ya. Jadi 2 kali 3 pangkat 2. Oh, berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 gitu. Yang di sini 2 pangkat 2 dipangkatin 3. Gimana? Ingat nggak? Kalau ada pangkat, dipangkatin lagi. A pangkat M. Habis itu dipangkatin lagi N gitu. Nah, berarti pangkatnya diapain kalau dipangkatin lagi? Pangkatnya dikali. A dikali. Nah, A pangkat M dikali N gitu. 2 pangkat 2 dipangkatin lagi 3. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 yaitu 6. Dikali 3 pangkat 3. Gitu ya. Habis itu ada perkalian. Kalau perkalian dengan variabel apa dengan basisnya yang sama, pangkatnya dijumlah gitu ya. Kalau perkalian nih, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 6 gitu. Nah, berarti 2 pangkat, karena perkalian pangkatnya ditambah. 2 tambah 6 yaitu 8. Dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, pangkatnya ditambah ya. 3 pangkat 2 tambah 3 yaitu 5. Nah, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang C. 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 5. Gitu. Jadi ingat-ingat lagi sifat eksponen. Kalau A ada A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini kan basisnya sama nih, ya kan ya, sama-sama A gitu. Nah, kalau sudah sama-sama A, berarti karena perkalian pangkatnya ditambah. M ditambah N. Nah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Gitu ya. Ya, betul. Sip. Sudah paham teman-teman? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi ya. Kalau misal ada yang mau tanyakan, silakan ditanyakan. Oke, aman ya. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Ini soal SBMPTN 2014, kode 651. Jika X1 dan X2 adalah penyelesaian persamaan 2 log X pangkat 2 ditambah 2 log X sama dengan 6, maka X1 dikali X2 berapa? Nah, ini ada materi logaritma kan ya, ada materi logaritma. Habis itu ditanyakan perkalian kedua akarnya, gitu. Ini nggak perlu di SS nggak apa-apa. Nanti aku kirim kok materinya ya di grup. Nah, jadi kita kembali lagi. Kalau kita perhatikan teman-teman, nah ini ada 2 log X, ada 2 log X gitu. Nah, kalau mau dibuat pemisalan apakah bisa? Ya bisa-bisa saja kan ya. Oke, aku misalkan nih, A-nya itu adalah 2 log X. Nah, berarti jadinya gimana? Jadinya A pangkat 2, ya kan? A pangkat 2 ditambah 2 log X itu A sama dengan 6. Nah, ini kan udah bentuknya kayak persamaan kuadrat ya. Habis itu kalau kita pindahin 6-nya, A kuadrat ditambah A, 6-nya kita pindah ruas jadinya negatif ya. Min 6 sama dengan 0. Nah, habis itu kita faktorin nih. Kita faktorin. A kuadrat berarti jadinya A dikali A gitu ya. Oke. A kuadrat itu A dikali A. Nah, 6 itu berapa nih? Berapa kali berapa yang nanti selisihnya itu menghasilkan 1 gitu ya. Ini kan plus A kan ya. A itu adalah 1. 6 itu bisa 3 kali 2 gitu kan ya. Jadinya di sini plus 3, di sini min 2. 3 kurangi 2 yaitu plus 1. Ya kan? Nah, terus 3 dikali min 2 plus kali min jadinya min 6. 3 kali min 2 yaitu min 6. Min 3 sama plus 2. Ya, bener ya. Eh,
min 3 sama plus 2. Enggak dong, kebalik ya. Kalau min 3 plus 2 berarti jadinya min 1. Nah, tidak sesuai ya. Begitu. Nah, jadinya A plus 3 sama dengan 0 gitu. A plus 3 sama dengan 0, A-nya sama dengan min 3. Nah, atau A min 2 sama dengan 0, A-nya sama dengan 2. Gitu. Nah, terus ini kan masih A ya, teman-teman. Kita kembalikan lagi bentuknya menjadi 2 log X. A itu adalah 2 log X. 2 log X sama dengan min 3 atau 2 log X sama dengan 2. Nah, untuk mencari X-nya bagaimana? Ayo, masih ingat nggak? Ada yang namanya hubungan antara logaritma dengan eksponen atau pangkat. Kalau ada bentuk logaritma, A log B sama dengan C. Nah, misal yang ditanya B, maka B-nya sama dengan A pangkat C. Nah, 2 log X sama dengan min 3. Yang ditanya X-nya, berarti X sama dengan 2 pangkat min 3. Nah, di sini X-nya sama dengan 2 pangkat 2. Nah, gitu ya. Ini X1-nya, ini X2-nya. Nah, terus selanjutnya, kalau pangkatnya negatif, teman-teman. Kalau pangkatnya negatif bagaimana? Kita pindahin ke bawah gitu kan ya. Ada namanya sifat eksponen gini. A pangkat min N gitu ya. Kalau ada A pangkat min N, maka jadinya kita pindahin ke bawah aja. Per A pangkat N. Supaya dia jadi positif gitu. Nah, berarti X1 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 gitu. X1-nya sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 itu 8 ya. Jadinya X1 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 itu 8. X2-nya adalah 2 pangkat 2, berarti 2 pangkat 2 itu 4. X2-nya adalah 4. Nah, udah dapet tuh. X1-nya 1/8, X2-nya 4. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah X1 dikali X2. X1 dikali X2. Tinggal kita substitusikan ya. X1-nya itu 1/8 dikali, pakai titik aja. 1/8 dikali X2-nya itu 4. Nah, jadinya coret-coret ya kan ya. Jadinya setengah gitu. Ini 8 sama 4, 2 gitu kan ya. Jadinya setengah. Nah, berarti jawabannya yang B ya, teman-teman. Oke, sudah ketemu begitu. Jadi untuk mengerjakan soal ini, ya benar ya, 1/A tadi ya, kurang pangkatnya tapi. Nah, jadi dalam satu soal ini, soal SBMPTN ini ya kan, itu mencakup materi logaritma kan ya. Kita harus tahu dulu nih materi logaritma. Habis itu mencakup apa lagi? Manipulasi data kan ya, aljabar ini kan. Jadinya 2 log X nih, kita misalin menjadi A gitu. Habis itu ada persamaan kuadrat nih, ya kan. Habis itu difaktorin, oh ada eksponen nih, ada bentuk eksponen. Nah, jadi dalam satu soal itu bisa beberapa materi. Begitu ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan soal ini? Siswa mau nanya, kah? Atau bagaimana? Oke. Salma, on mic nih mau nanya. Vika, aman, aman ya yang lainnya. Kita lanjut lagi ya. Nah, soal selanjutnya, nomor 6, itu berarti nggak bisa pakai metode Vieta ya, Kak ya? Nah, itu nggak bisa pakai metode Vieta. Kenapa? Karena ini teman-teman, ini kan masih berupa A. Ingat ya, kalau 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 pakai Vieta kan tadi kan X1 kali X2 C
per A gitu kan ya. Oh berarti min 6 dibagi 1 yaitu min 6. Oh enggak gitu. Nah, jangan sampai kalian terkecoh ya teman-teman di UTBK. Karena gini, kita A-nya ini kan masih sebuah pemisalan gitu. Kalau masih sebuah pemisalan, kita nggak bisa langsung pakai teorema Vieta gitu. Aman ya teman-teman? Kenapa kita nggak bisa langsung? Nah, kalau misalkan nggak sebuah pemisalan, ya udah langsung aja gitu. Nah, itu kecohannya ya. Tadi ada banyak yang jawab E ternyata. Ya, begitulah. Perlu diteliti lagi ya mengerjakannya. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi ke soal nomor 6 ya, teman-teman. Nah, soal nomor 6 ini diketahui P dan Q merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 2x plus 5 sama dengan 0. Nah, ini ya, 3x kuadrat plus 2x plus 5 sama dengan 0. Nah, dia mempunyai akar-akar. Akarnya itu ada P, ada Q. Nah, gitu. Maka tentukanlah nilai P kuadrat ditambah 2 per 3P dikurangi 3 dikali 9Q kuadrat ditambah 6Q ditambah 3. Nah, jadi gimana teman-teman caranya ini? Nah, dalam sebuah persamaan kuadrat, kalau itu apa ya? Kalau jika itu merupakan sebuah akar-akarnya, kayak ini ya tadi ya, x kuadrat ini ya, x kuadrat min 5x plus 6 kan ya, min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, dia mempunyai akar-akar x satunya itu tadi 2 kan ya, x satunya 2 terus X2-nya 3. Nah, terus buktinya apa? Kok itu apa merupakan akar-akarnya gitu kan ya? Diturunkan dulu kakak? Enggak. Bukan diturunkan ya. Nah, apa buktinya? Gimana membuktikannya? Ini teman-teman. Apa untuk membuktikannya kita perlu mensubstitusi ke dalam persamaannya. Nah, X1 sama dengan 2 kan ya, Pak? Ada persamaan ini, akar-akarnya itu 2 sama 3. Nah, dari mana buktinya? Coba disubstitusikan dulu. 2 kuadrat min 5 kali 2, ya kan ya? Min 5 kali 2 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, 2 kuadrat itu berapa? 2 kuadrat kan 4. 4 kurangi 10 kan ya, 5, min 5 kali 2 kan min 10. 4 kurangi 10 itu kan min 6. Min 6 ditambah 6 itu 0. 0 sama dengan 0. Nah, berarti kan sama ya. Oh, berarti ini 2 ini adalah akar dari persamaan ini gitu. Begitu pula dengan 3. Kalau disubstitusikan 3-nya jadi 3 kuadrat min 5 kali 3 kan ya. Min 5 kali 3 ditambah 6 apakah sama dengan 0 gitu. Sama dengan 0. 3 kuadrat kan 9. 9 kurangi 15 ditambah 6 sama dengan 0. 9 kurangi 15 itu min 6. Min 6 tambah 6 itu 0 ya. 0 sama dengan 0. Nah, berarti benar nih. Jadinya 2 sama 3 adalah akar dari persamaan kuadrat ini. Gitu ya buktinya ya. Kalau misalkan satu nih. Satu apakah akar ini? Enggak. Kalau disubstitusikan, 1 kuadrat dikurangi 5 kali 1 ditambah 6. Apakah sama dengan 0 gitu? Nah, 1 kuadrat kan 1. 1 kurangi 5 min 4. Min 4 tambah 6 itu 2. 2 apakah sama dengan 0? Ini tidak sama dengan 0. Maka dari itu, X sama dengan 1 bukan persamaan, apa, bukan akar dari persamaan kuadrat ini. Gitu ya. Jadi dengan bermodalkan pemahaman seperti itu, kita udah tahu nih fondasi materinya, ya kan? Oh, berarti untuk membuktikannya kita cukup substitusikan saja, gitu kan ya. Nah, dari pemahaman itu, pemahaman dasar itu, teman-teman juga sudah tahu, oh ternyata untuk membuktikan P sama Q adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini, kita cukup substitusikan saja. X-nya ganti P-nya. 3P kuadrat ditambah 2P ditambah 5 sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Terus habis itu apa nih?
Ini ya teman-teman. Yang ditanya kan P kuadrat plus 2/3 P min 3. Gimana kalau kita lakukan sedikit manipulasi? Ini kan 3P kuadrat. Sedangkan yang ditanyakan adalah P kuadrat. Berarti kita perlu membagi 3. Masing-masing ruas kita bagi 3. 3 dibagi 3 itu kan 1 ya. Berarti kan 1 P kuadrat. 2 dibagi 3 itu adalah 2/3. 2/3 P. Terus ditambah 5/3 sama dengan 0. Gitu. Habis itu apa nih? Ini kan min 3 ya. Min 3. Sedangkan ini plus 5/3. Nah, berarti gimana tuh? Coba kita pindahin ya. P kuadrat ditambah 2/3 P. 5/3-nya coba kita pindahin. Dia jadinya min 5/3. Nah, terus habis itu diapain? Coba kita masing-masing ruas itu kurangi 3. Ya kan? Supaya di sini memunculkan kurangi 3 gitu. Nah, jadinya aku tulis lagi P kuadrat ditambah 2/3 P. Nah, ruas kiri dikurangi 3, ruas kanan juga dikurangi 3. Sama dengan min 5/3 kurangi 3. Gitu. Nah, berarti bentuknya P kuadrat ditambah 2/3 P dikurangi 3 sama dengan min 5/3 dikurangi 3. Kita samakan dulu penyebutnya. Di sini kan per 3. Berarti di sini kita kalikan 3/3. 3 kali 3, 9/3. Nah, sehingga min 5 dikurangi 9 itu min 14. Penyebutnya sudah sama 3. Oh, berarti P kuadrat ditambah 2/3 P min 3 itu adalah min 14/3. Gitu. Gimana? Kan gampang kan? Nah, habis itu kita cari juga nih yang Q-nya. Yang Q-nya belum ketemu ya. Nah, kita cari yang Q-nya dengan perlakuan yang sama, teman-teman. Nah, jadi untuk membuktikan ini adalah akarnya, jadinya kan kita substitusikan gitu kan ya. 3x kuadrat, 3x dan 3q kuadrat. Terus habis itu plus 2q plus 5 sama dengan 0. Nah, habis itu kita lakukan apa nih? Di sini 9q kuadrat, di sini 3q kuadrat. Berarti kita kalikan berapa? Kalikan 3 ya. Di ruas kiri kita kalikan 3, di ruas kanan juga kita kalikan 3. Nah, 3 kali 3, 9q kuadrat, ditambah 2 kali 3, 6q, ditambah 3 kali 5, 15. Sama dengan 0 dikali 3, tetap 0. Gitu. Nah, terus ini udah 9 nih. Di sini 2x. Kok 2x sih? Di sini 6q. Di sini juga 6q. Berarti aman. Tapi di sini 3. Di sini 15. Nah, kira-kira kita perlu mengurangi berapa nih supaya jadi 3? Kita kurangi 12. Benar? Benar dong, ya kan? Jadinya 9q kuadrat 9q kuadrat ditambah 6q 15 kurangi 12 itu tinggal 3. Nah, sesuai ya. 0 dikurangi 12 itu min 12. Nah, jadi udah dapet nih. Oh, ternyata nilai ini adalah min 12 gitu. Nah, kan yang ditanyakan perkaliannya ya. Nah, jadi P kuadrat ditambah 2/3 P dikurangi 3 itu tadi berapa dah? Min 14/3 ya. Jadinya min 14. Min 14/3 dikali. Nah, nilai yang ini
9Q kuadrat ditambah 6Q plus 3 itu adalah min 12. Dikali min 12. Nah, sama dengan ini ya teman-teman. 12 dibagi 3 yaitu 4 ya. 12 bagi 3 yaitu 4. Jadinya min kali min kan positif. 14 kali 4. 14 kali 4 yaitu 56. Nah, jadi sudah dapat tuh jawabannya yang A. Gitu. Gimana? Nggak terpikirkan caranya kan ya? Nah, jadi begitu ya caranya teman-teman. Jika P dan Q-nya adalah akar-akar dari persamaan kuadrat itu, ya berarti tinggal disubstitusikan saja gitu. Gitu ya. Lalu disesuaikan dengan apa yang ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, mantap dapat cara baru. Baru tahu ya. Ya, begitu ya teman-teman. Kalau nggak salah ini soal UTBK sih. 2021 kalau nggak salah. Aku belum ngubah semuanya ya. Tadi habis tarawih nih, belum tak ubah. Ngubahnya sampai mana tadi? Sampai sini ya, nomor 5. Ya, intinya ini soal-soal UTBK sih aku ambil. Kalau nggak UTBK atau SIMAUI gitu. Atau ada juga yang undip kalau nggak salah. Ya, gitu ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya, kalau sudah nggak ada yang mau tanyakan, kita lanjut lagi. Nah, nilai A yang memenuhi 7 pangkat 202 ditambah 7 pangkat 201 ditambah 7 pangkat 205 sama dengan A dikali 7 pangkat 201 adalah berapa? Ada yang tahu nggak nih caranya gimana nih? Ah, ini 7, ya gampangnya gini teman-teman. Kita pemisalan kah? Kalau dimisalkan, mau ambil apa yang mau dimisalkan? Masalahnya gini, ada problem gini teman-teman. Kalau dimisalin ya, oke lah kita misalkan 7 pangkat 201 yang paling kecil gitu. Misalkan B ya. Nah, misalkan B. Ini nanti B. Nah, ada dua variabel, ada A, ada B. Makin ribet lagi gitu. Nah, bukan dimisalin ya. Coba kita fokus pada pangkat yang paling kecil, 7 pangkat 201 yang ini. Nah, kenapa? Kita mau mengubah selain 7 pangkat 201 menjadi 7 pangkat 201. Contohnya gini, 7 pangkat 202. Nah, kalau kita pecah, kalau kalian ingat tentang sifat eksponen, ya kan, pangkat itu kan kalau dipecah bisa jadi perkalian. Nah, jadinya 7 pangkat 201 dikali 7 pangkat 1. Bener ya? Perkalian itu pangkatnya dijumlahin, teman-teman. Nah, jadinya dia 202 gitu. Nah, kalau yang 205, 7 pangkat 205. Nah, karena kita acuannya adalah 201, berarti samakan ya. 7 pangkat 201 dikali 7 pangkat 4. Nah, gitu teman-teman. Ya, gitu ya. Habis itu, ya berarti, loh, udah mau habis lagi. 7 pangkat 201, 202 adalah 201 dikali 7 pangkat 1. Ya, nggak kerasa ya. Ditambah 7 pangkat 201 ditambah 7 pangkat 205 itu menjadi 201 dikali 7 pangkat 4 sama dengan A dikali 7 pangkat 201. Nah, habis itu kita lihat nih teman-teman. 7 pangkat 201, 7 pangkat 201, 7 pangkat 201. Gimana kalau kita keluarin ya? 7 pangkat 201 kita keluarin dulu nih. Kita keluarkan. Kalau dikeluarkan, di sini tinggal 7 pangkat 1 ditambah di sini tinggal 1 ditambah di sini tinggal 7 pangkat 4 sama dengan A dikali 7 pangkat 201. Nah, ingat ya, 7 pangkat 201 dikali ini. A dikali ini. Nah, berarti kalau di ruas kiri sama ruas kanan sama-sama punya 7 pangkat 201, kita bisa coret-coret saja gitu kan ya. Nah, sehingga A-nya
adalah 7 pangkat 1 itu 7. Ditambah 1. Ditambah 7 pangkat 4. 7 pangkat 4 itu kan 7 kali 7 kan 49 ya. 49 kali 49 jadinya 2401. 2401. Nah, kita jumlahkan saja. A-nya sama dengan 2401 tambah 1 tambah 7. Jadinya 2409. Nah, udah dapat tuh jawabannya yang B. Gitu, teman-teman.